Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya ya. Nah, bertemu lagi sama saya Nikmatul Hidayah dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga semuanya sudah siap ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai buku fiksi. Kira-kira ada yang masih ingat gak sih apa itu buku fiksi? Yap, benar sekali. Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita yang bersifat khayalan. Nah, biasanya buku fiksi ini memuat karya sastra yang bergenre prosa, misalnya seperti cerita pendek atau novel. Nah, itu dia penjelasan mengenai buku fiksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai teks proposal. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu teks proposal? Kalau belum tahu, simak terus video ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai definisi proposal, ciri-ciri proposal, jenis-jenis proposal, bagian-bagian pada proposal, langkah-langkah melengkapi informasi dalam proposal, dan yang terakhir, aspek-aspek untuk melengkapi informasi dalam proposal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita intip dulu KD hari ini. Yuk! Nah, itu dia tadi KD yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja yuk, pasti kalian sudah tidak sabar kan untuk belajar hari ini? Yuk simak penjelasannya. Nah, proposal adalah suatu karya yang ditulis oleh penulis untuk menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan kepada para pembacanya, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih rinci terhadap suatu kegiatan. Oleh karena itu, suatu proposal diharapkan dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada para pembacanya. Nah, biasanya proposal ini digunakan untuk pengajuan, perjanjian, dan permohonan atau penawaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari proposal. Nah, ciri-ciri proposal ini ada 5. Yang pertama yaitu proposal merupakan rencana kerja dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, proposal diajukan kepada pihak tertentu, misalnya seperti dosen atau donatur, atau bisa juga kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dengan diadakannya suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu sebagai pemberitahuan pertama akan diadakannya suatu kegiatan. Yang keempat, berisikan latar belakang dan tujuan-tujuan dari suatu kegiatan. Dan yang terakhir, proposal ini bisa berupa lembar-lembar yang dijilid rapih. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis proposal. Nah, jenis-jenis proposal ini dibagi menjadi 2 berdasarkan tujuannya dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan tujuannya, proposal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proposal kegiatan, yang kedua proposal penelitian, yang ketiga proposal bisnis, dan yang terakhir proposal proyek. Nah, kalian pasti penasaran kan penjelasannya? Yuk simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian umumnya digunakan dalam bidang akademik. Nah, proposal penelitian ini biasanya diajukan untuk melakukan suatu penelitian seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu proposal kegiatan. Nah, seperti namanya, proposal ini diajukan untuk mengadakan suatu kegiatan. Biasanya proposal ini dapat diajukan perorangan atau per kelompok, misalnya seperti pentas seni atau pameran. Yang ketiga yaitu proposal bisnis. Proposal ini dapat digunakan di dalam dunia bisnis. Biasanya juga dapat diajukan oleh perorangan atau per kelompok. Nah, berisikan rencana kerja mengenai suatu
rencana untuk membuka suatu usaha. Nah, yang keempat yaitu proposal proyek. Nah, proposal ini digunakan di dalam dunia bisnis, di mana isinya proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan suatu pembangunan. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis proposal berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proposal formal. Nah, proposal formal ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang kedua yaitu proposal semi formal. Proposal ini tidak selengkap seperti proposal formal, namun masih berbentuk baku. Biasanya proposal ini berisikan mengenai masalah, saran, pemecahan masalah, dan juga permohonan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu proposal non-formal. Proposal ini biasanya hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk surat. Nah, hal yang ada di dalam proposal ini yaitu seperti masalah, saran, pemecahan masalah, dan juga permohonan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian atau unsur-unsur yang sebaiknya ada di dalam suatu proposal. Misalnya yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini kalian mengemukakan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi harus terjadinya kegiatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu tujuan dan masalah. Dalam proposal, kalian harus merumuskan masalah apa yang sedang terjadi dan tujuan diadakannya suatu kegiatan tersebut. Nah, di dalam merumuskan suatu tujuan, sebaiknya kalian merumuskan dengan secara rasional dan juga persuasif, sehingga para pembacanya tertarik dengan tujuan-tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup adalah penjelasan mengenai batasan-batasan dari suatu masalah. Nah, dalam proposal dibutuhkan batasan-batasan agar nantinya tujuan dan juga manfaat dibuatnya proposal tersebut menjadi lebih jelas. Batasan tersebut misalnya sasaran, wilayah, atau aspek lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kerangka teoritis dan juga hipotesis. Dalam menyusun proposal dibutuhkan telaah terhadap teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan perbandingan, pengontrasan, dan peletakan sehingga penelitian tersebut atau teori tersebut dapat dijadikan dasar argumentasi dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap hipotesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode. Dalam menyusun proposal dibutuhkan metode dalam mengumpulkan datanya, misalnya menggunakan metode deskriptif, metode historis, atau metode eksperimental. Kemudian juga harus dijelaskan teknik pengumpulannya, misalnya kuesioner atau angket, kemudian observasi, wawancara, studi kasus, tes, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu pelaksana kegiatan. Nah, di dalam pelaksana kegiatan ini banyak sekali dipertimbangkan oleh para penerima atau pihak yang ingin menerima proposal tersebut, karena nantinya personil yang akan melakukan kegiatan tersebut akan dinilai siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa dilihat dari pendidikannya atau keahliannya mereka, sehingga itu menjadi poin penting seseorang akan menerima proposal tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu fasilitas. Nah, di dalam suatu kegiatan dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendukung suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam proposal ini nantinya akan dijelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki sehingga akan lebih menekan biaya yang diajukan kepada pihak tersebut. Yang ke-8 yaitu keuntungan dan kerugian. Tentunya akan lebih meyakinkan lagi jika kita mencantumkan keuntungan-keuntungan apa saja yang nantinya mereka dapatkan dari kegiatan tersebut. Selain itu juga uang tersebut tidak akan sia-sia. Kemudian akan lebih simpatik lagi jika kita mencantumkan kendala-kendala yang nantinya akan kita hadapi. Yang terakhir yaitu pembiayaan. Nah, biaya merupakan salah satu poin utama yang akan dilirik oleh
pihak lain, misalnya biaya terlalu besar atau biaya yang kecil. Akan tetapi jika pihak tersebut lebih mengutamakan kegiatannya, mereka tidak akan terlalu memperhatikan biayanya, akan tetapi akan memperlihatkan bagaimana kegiatan tersebut akan berjalan nantinya. Dan terakhir yaitu pembiayaan. Biaya merupakan hal yang paling utama yang diperhatikan oleh penerima usul. Akan tetapi penerima usul dengan reputasi baik, mereka akan lebih memperhatikan pekerjaan dibanding pembiayaan. Bagaimanapun juga, kita tetap harus merincikan biaya-biaya agar lebih meyakinkan penerima usul. Agar kalian sampai pada pemerolehan dan pemahaman tentang proposal, kalian harus memahami maksud dari teks tersebut secara baik, mulai dari makna kata, kalimat, dan keseluruhan teksnya. Jika kalian membaca dan memperoleh informasi yang disampaikan oleh proposal tersebut, kalian dapat menentukan apakah proposal tersebut lengkap atau tidak. Maka kalian bisa memberikan masukan atau tambahan informasi untuk melengkapi informasi dalam proposal tersebut. Untuk menyampaikan saran dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kalian gunakan untuk melengkapi informasi-informasi yang ada di dalam proposal tersebut. Yang pertama, kalian mencermati proposal tersebut dengan baik, kalian teliti isinya mulai dari kalimat, kata, dan keseluruhannya. Kemudian yang kedua, menganalisis kelengkapan proposal. Yang ketiga yaitu menyampaikan saran untuk melengkapi proposal tersebut. Dan yang keempat, merancang sebuah proposal laporan kegiatan. Nah, untuk dapat melengkapi suatu teks proposal menjadi teks yang utuh, kita perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan urutannya, atau susunannya. Kita perlu memperhatikan bagian yang perlu ditata urutannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu berdasarkan kelengkapannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang kurang dan perlu ditambahkan di dalam proposal. Yang ketiga yaitu berdasarkan kepentingannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang dianggap penting yang harus ada di dalam proposal. Informasi yang dianggap tidak penting tidak perlu disertakan di dalamnya. Yang keempat yaitu berdasarkan kesesuaiannya. Pada hal ini kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang sebelumnya sudah dibuat, apakah sudah padu dan tidak bertentangan dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan kejelasannya. Kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang belum jelas, misalnya data yang kurang. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi bagian tersebut dengan data yang lebih rinci lagi. Nah, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ulas kembali nih, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi dari proposal. Proposal adalah suatu karya yang ditulis oleh penulis yang digunakan untuk menjelaskan suatu rencana dan tujuan dari kegiatan. Nah, proposal juga memiliki ciri-ciri. Kira-kira ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Ciri-ciri proposal ada 5. Yang pertama yaitu proposal digunakan sebagai rencana kerja dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, proposal diajukan kepada pihak tertentu, misalnya seperti donatur, dosen, atau pihak-pihak lain yang dirasa dapat berwenang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, yaitu sebagai pemberitahuan pertama akan diadakannya suatu kegiatan. Yang keempat, berisikan latar belakang dan tujuan dari suatu kegiatan. Dan yang terakhir, proposal itu berupa lembar-lembar pemberitahuan yang telah dijilid rapi. Nah, tadi juga ada jenis-jenis dari proposal. Ternyata jenis proposal itu banyak ya. Ada jenis proposal berdasarkan bentuk, ada juga berdasarkan tujuannya. Nah, yang berdasarkan tujuan tadi ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama yaitu proposal penelitian yang biasanya digunakan di akademik, kemudian ada proposal kegiatan, ada proposal bisnis, dan juga ada proposal proyek. Kemudian proposal berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama proposal formal, kemudian yang kedua ada proposal semi formal, dan yang ketiga ada proposal non formal.
Nah, selanjutnya tadi juga ada bagian-bagian yang harus diperhatikan, yang harus ada di dalam suatu proposal. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada juga masalah dan tujuan, kemudian ada juga ruang lingkup kegiatan, kemudian ada juga kerangka teoritis dan hipotesis, ada juga pelaksana kegiatan, kemudian ada fasilitas, ada keuntungan dan kerugian, dan juga yang terakhir ada pembiayaan. Kemudian ada juga langkah-langkah yang digunakan untuk melengkapi suatu teks proposal gitu. Yang pertama ada mencermati proposal tersebut, yang kedua ada menganalisis kelengkapan proposal tersebut, yang ketiga menyampaikan saran untuk melengkapi proposal tersebut, dan yang terakhir merancang sebuah proposal laporan kegiatan. Nah, yang terakhir tadi kita sudah membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang harus kalian kuasai agar kalian dapat melengkapi suatu teks proposal. Yang pertama, kalian harus memperhatikan berdasarkan susunannya. Apakah bagian-bagian yang ada dalam proposal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku? Yang kedua, berdasarkan kelengkapannya, apakah proposal tersebut memiliki bagian-bagian yang kurang dan penting yang harus ditambahkan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kepentingannya, apakah isi di dalam proposal tersebut semuanya penting. Jika tidak penting, kalian bisa tidak perlu menuliskannya. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan kesesuaiannya, dan yang terakhir berdasarkan kejelasannya, apakah isi tersebut sudah jelas atau belum. Nah, itu tadi sedikit ulang mengenai apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Karena kalian sudah paham semua, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu yang pertama, kalian membentuk suatu kelompok. Dalam satu kelompok berisikan 4 orang anggota. Yang selanjutnya, setelah itu kalian akan Ibu berikan sebuah proposal dalam bentuk PDF. Kalian harus nanti setiap kelompok kalian membaca dengan teliti dan menganalisis proposal tersebut. Yang selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi dan menemukan masalah yang ada di dalam proposal tersebut berkaitan dengan isi dan kelengkapannya. Yang keempat, setelah itu kalian berkelompok mempresentasikan hasil berdiskusi kalian dalam bentuk PPT dan kemudian divideokan. Nah, videonya nanti diupload ke YouTube dan linknya dikirim ke grup WhatsApp. Gimana? Apakah sudah mengerti semua? Jika ada yang belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Nah, pokoknya untuk kalian anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan menyerah walaupun kita masih online seperti ini, kalian harus tetap semangat. Nah, persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai isi, sistematika, dan kebahasaan dalam proposal. Kalian harus membaca-baca terlebih dahulu biar nanti saat kita sudah mulai pembelajarannya kalian sudah sedikit ada gambaran mengenai materi tersebut. Oke? Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan sesuatu yang kurang. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.